Halo Sobat KKS, kalian sadar nggak sih kalau saat ini Manchester bukan lagi warna merah? Dulu, Manchester United adalah raja yang nggak tertandingi. Tapi sekarang, Manchester City malah mengubah segalanya. Dari The Noisy Neighbor, jadi penguasa Premier League. Jadi pertanyaannya, apakah Man City sekarang sudah lebih besar dari Man United? Atau mereka hanya tim instan yang tumbuh karena uang Sheikh Mansur? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Kota Manchester punya dua raksasa sepak bola, Manchester United dan Manchester City. Tapi sebenarnya, tahukah kalian kalau dulunya Man City lebih dulu eksis? Klub ini berdiri pada 1880 dengan nama Saint Mark's, lalu berubah menjadi Manchester City di tahun 1894. Sementara Manchester United baru terbentuk pada 1878 dengan nama Newton Heath sebelum berganti menjadi Manchester United pada 1992. Tapi sejak awal, rivalitas dua klub ini nggak terlalu panas. Dulu, mereka lebih sibuk menghadapi klub-klub lain di Inggris daripada saling sikut satu sama lain. Lalu, kapan derby Manchester jadi benar-benar panas? Jawabannya, saat Manchester United mulai mendominasi Inggris di era Sir Alex Ferguson, dan Manchester City tenggelam dalam ketidakjelasan. Istilah noisy neighbor atau tetangga berisik ini datang langsung dari Sir Alex Ferguson di tahun 2009. Kenapa? Karena setelah Sheikh Mansur membeli Man City di tahun 2008, mereka langsung menghamburkan uang gila-gilaan buat mendatangkan pemain-pemain top. Dari Carlos Tevez, David Silva, sampai Sergio Aguero, City langsung tancap gas. Sir Alex saat itu ngerasa Man City kayak tetangga yang nggak tahu diri. Baru punya duit langsung teriak-teriak dan berusaha ngambil perhatian. Dan memang benar, di tahun 2012, Manchester City memenangkan Premier League pertama mereka dengan cara yang dramatis. Goal injury time Aguero ke gawang QPR. Tapi, disitulah pertanyaannya muncul. Apakah Man City hanya tim yang sukses karena uang? Atau mereka memang layak disebut raja baru Manchester? Jangan lupa subscribe, follow, dan like video ini, biar kita bisa terus membahas kisah-kisah menarik lainnya di dunia sepak bola. Sobat KKS, coba bayangin, kalian adalah fans Manchester United yang tumbuh melihat klub kalian mendominasi Inggris. Lalu tiba-tiba, ada klub yang sebelumnya nggak dianggap tiba-tiba jadi juara, dan lebih kuat hanya karena uang tak terbatas. Rasanya gimana? Itulah yang dirasakan fans Manchester United. Dulu, City itu kayak adik kecil yang nggak dianggap. Mereka bukan rival sejati United. Rival terbesar United dulu adalah Liverpool dan Arsenal. Tapi sekarang, Man City justru jadi ancaman terbesar. Ada dua alasan kenapa fans United benci banget sama City. Yang pertama, mereka dianggap klub instan. Kalau nggak ada Sheikh Mansur, mungkin City masih tim mediocre yang berjuang di papan tengah. Yang kedua, mereka mulai mendominasi. City bukan cuma juara liga, tapi mereka juga mengalahkan United dengan cara yang menyakitkan. Fans United dulu bisa sombong, sekarang malah terus dihantui oleh bayang-bayang tetangganya sendiri. Dan inilah yang membuat derby Manchester jadi panas. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun di 2013, Manchester United seperti kehilangan identitas. Mereka coba banyak pelatih, dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, sampai Erik ten Hag, tapi hasilnya tetap nggak bisa kembali mendominasi seperti dulu. Sementara di sisi lain, Manchester City berkembang jadi mesin sepak bola yang sempurna di bawah Pep Guardiola. Mereka bukan cuma sekadar punya uang, tapi mereka juga punya filosofi sepak bola yang jelas. Dan ironisnya, sekarang Man United malah dianggap tim mediocre oleh fans City. Jadi pertanyaannya, apakah fans United masih bisa bilang City itu tim instan? Atau sekarang mereka harus terima kenyataan kalau City lebih baik dari mereka? Jadi Sobat KKS, apakah derby Manchester sekarang sudah berubah total? Apakah Man City sudah resmi jadi penguasa Manchester? Atau United masih punya harapan untuk kembali berjaya? Coba kalian komen di bawah. Apakah Manchester City memang lebih hebat dari Manchester United saat ini? Atau mereka cuma tim kaya yang baru sukses dalam 10 tahun terakhir? Jangan lupa subscribe, follow, dan like video ini, biar kita bisa terus membahas kisah-kisah menarik lainnya di dunia sepak bola. Sampai jumpa di kisah kasih sepak bola.